Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa kelas 10 MIPA. Pada video ini saya akan menjelaskan kepada kalian materi lanjutan dari KD 4, yaitu gerak lurus, di mana ini adalah KD 5, yaitu gerak parabola. Pada materi ini, kalian diharapkan telah memahami KD sebelumnya, yaitu gerak lurus, baik itu fenomena GLB dan GLBB. Oke, kita mulai saja. Jadi gerak parabola ini sebenarnya juga dikenal dengan gerak peluru karena lintasan yang memang mirip dengan tembakan peluru ya. Jadi dulu waktu kalian belajar gerak lurus, definisinya karena lintasannya berupa garis lurus, maka disebut gerak lurus. Nah, ini gerak peluru karena lintasannya menyerupai peluru yang ditembak, meriam, ya, rudal yang melengkung seperti itu. Nanti juga ada KD 6 gerak melingkar ya karena lintasannya melingkar gitu ya. Jadi konsepnya dari bentuk lintasannya. Oke, next. Nah, saya akan berikan kepada kalian persepsi dulu, yaitu kita akan lebih dekat dan memahami fenomena gerak parabola di kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan, yaitu gerak peluru. Ini ada rudal yang ditembakkan dari kapal perang. Ya, ini nanti gerakannya akan melengkung kalau kita lanjutkan gerakan foto ininya. Yang kedua yaitu fenomena, mungkin kalian ada yang suka bermain golf ya. Ini ketika kalian pukul bola golfnya itu, maka dia akan membentuk lintasan melengkung mirip dengan gerak peluru. Sehingga dua fenomena ini kita kategorikan sebagai gerak parabola ya. Oke, next. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana karakteristik gerak parabola. Nah, gerak parabola itu adalah gerakan dua dimensi ya, karena lengkungan yang diakibatkan pada lintasan geraknya itu adalah perpaduan atau proyeksi gerak di arah sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita lihat tadi gerak peluru dan gerak bola golf ini, kita bisa tentukan ini adalah sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Sehingga ketika dia bergerak, maka proyeksi benda ini akan ada di sumbu X maupun sumbu Y-nya. Begitu pula dengan gerakan golf ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Oke, begitu. Next. Nah, sekarang contoh yang mungkin kalian bisa pahami lagi, yaitu adalah tembakan peluru meriam. Ini membentuk kurva gerak peluru atau gerak parabola. Di mana untuk kasus ini adalah gerakan yang merupakan perpaduan gerak lurus beraturan di sumbu X, ini di arah mendatar, dan GLBB di sumbu Y-nya. Nah, pada umumnya, materi gerak parabola yang disajikan di materi kelas 10 ini adalah perpaduan GLB dan GLBB. GLB di sumbu X dan GLBB di sumbu Y-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kalian mungkin akan menjumpai persoalan di mana kasusnya perpaduan dua GLBB. Jadi misalkan GLBB di sumbu X dan GLBB di sumbu Y itu bisa. Itu bisa kalian temukan nanti ketika ada fenomena persoalan yaitu tembakan meriam, tetapi bidangnya pada bidang miring, bukan pada bidang mendatar. Nah, itu nanti GLBB dengan GLBB. Kenapa di sini disebut GLB di sumbu X dan GLBB di sumbu Y? Nah, kita akan melihat dari pola vektornya. Nah, di sini ini adalah pola vektor untuk gerakan meriam tadi. Kalian sudah mempelajari di KD sebelumnya bahwa GLB itu adalah gerakan yang kecepatannya selalu tetap dan GLBB kecepatannya berubah. Nah, kita lihat di sumbu X ini. Di sumbu X ini gerak parabola memiliki komponen VOX yang memang besarnya tetap. Ini mohon maaf, vektor V-nya lebih pendek daripada ini, seharusnya sama ya. Karena nilai kecepatan atau besar kecepatan di setiap titik itu sama untuk arah X.
Kenapa? Karena tidak ada percepatan yang mempengaruhi di sumbu X. Nah, sekarang di sumbu Y. Di sumbu Y kita ketahui bahwa terdapat percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Sehingga vektor kecepatan proyeksi atau komponen di sumbu Y-nya, ini nanti akan saya jelaskan setelah ini, itu akan mengalami perlambatan. Ya, kita bisa lihat arah panahnya semakin pendek. Nah, sampai di titik maksimum ini, ya, kok tidak ada arah kecepatan arah Y-nya? Ya karena pada saat tinggi maksimum, ya, benda yang bergerak parabola ini sudah tidak akan ke atas lagi. Begitu pula ketika dia ke bawah, semakin panjang atau dipercepat karena akibat vektor percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Nah, dari pemahaman tentang vektor pada gerak parabola ini, kalian bisa paham kenapa gerak parabola atau gerak peluru ini dia bisa maju dan juga bisa naik. Nah, ini ya. Jadi kalau gerak vertikal yang sebelumnya kita bahas itu kan hanya bisa naik turun, tapi nggak maju ya. Nah, kalau ini dia bisa maju ke depan dan sambil naik. Nah, itulah karena adanya komponen kecepatan di sumbu X dan sumbu Y-nya. Makanya disebut gerak dua dimensi. Ya, jadi Vx ini yang komponen arah X itu membuat benda ini bisa maju. Vy ya komponen kecepatan di sumbu Y itulah yang membuat dia bisa naik atau turun. Nah, begitu. Paham ya? Oke, next. Nah, sekarang kita akan lebih jelaskan tentang kecepatan awal ya. Nah, kita gambarkan dulu gerak parabola pada bidangnya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada benda, misalkan ini peluru yang ditembak dengan kecepatan mula-mula V0 dengan sudut alfa. Lintasannya saya gambarkan ini merah, gerakan parabola. Nah, kita definisikan bahwa VO ini kecepatan awal itu memiliki proyeksi atau komponen di sumbu X-nya. Nah, kita sebut itu VOX. Begitu pula di sumbu Y, dia punya komponen yang disebut dengan VOY. Nah, dua komponen inilah yang tadi saya jelaskan yang membuat gerakan dua dimensi ya. VOX untuk maju, VOY untuk naik. Nah, berapakah besarnya? Nilainya adalah untuk VOX ini adalah VO kali cos alpha. Ini kalau kalian dulu belajar vektor ya, masalah vektor komponen, kalian akan lebih paham. Untuk VOY karena ini di depan sudut, maka ini adalah VO dikali sin sudut alfanya. Untuk keterangannya bisa kalian baca. Oke, next. Selanjutnya, komponen kecepatan setiap saat. Nah, ini karena kita mengetahui bahwa gerak parabola posisinya bisa di titik manapun sepanjang lintasan ini yang warna merah. Misalkan kita ambil di sebelah sini, maka saat keadaan ini dia masih sedang naik ya, punya komponen kecepatan Vt. Nah, kalau tadi kan V0. V0 itu tadi berarti saat awal. Kalau Vt ini saat-saat, ya, setiap saat. Atau T-nya itu T saat berapa detik. Nah, Vt ini sama, punya komponen Vx dan Vy. Untuk Vx besarnya sama, tadi karena dia GLB, ya. Ini untuk kasus yang GLB. Karena bidangnya juga bidang datar, ini mendatarnya. Sehingga tidak ada percepatan yang mempengaruhi, maka nilai Vx akan sama dengan VOX-nya. Nah, untuk Vy, dia akan berbeda, tidak sama dengan nilai VOY-nya. Yaitu karena adanya percepatan gravitasi yang mengarah ke bawah, sehingga nilai Vy akan diperlambat. Ya, ini saya gambarkan vektor Vy-nya lebih pendek daripada VOY. Besarnya ini, kalian mungkin jika memahami persamaan GLBB, ya, untuk V akhir dan V awal yang dipengaruhi percepatan, maka akan kita dapatkan VO sin alpha dikurangi GT. Oke, begitu. Untuk keterangannya bisa kalian baca. Nah, dengan VT ini adalah kecepatan setiap saatnya, yaitu adalah akar dari ini, ya, Pythagoras, VI kuadrat dan VY kuadrat. Oke, next. Selanjutnya koordinat.
Nah, kita akan analisis semua besaran pada graf parabola ya. Koordinat posisi benda setiap saat ya, misalkan tadi sama ada benda yang bergerak parabola. Nah, misalkan dia ada posisi di sini. Lah, pertanyaannya ini koordinatnya berapa? Ya, dalam sumbu X berapa meter, dalam sumbu Y berapa meter. Ya, jadi koordinat titik-titik koma, ya yang dalam kurung itu ya. Nah, misalkan 3,2 atau 4,2, nah itu. Oke, nah koordinat posisi pada graf parabola diberikan untuk xt ini, ya, nilai di sumbu X-nya, besarnya adalah VOX kali T, tinggal misalkan masukkan saja waktu saat berapa detik, dan untuk Y, koordinat Y-nya diberikan persamaan sama dengan persamaan GLBB, yang untuk posisi, ya, VO sin A kali T min setengah GT kuadrat. Jadi persamaan-persamaan pada sumbu Y itu mengacu persamaan GLBB ya. Kalian bisa buka video YouTube saya yang materi GLBB. Jadi diadaptasi dengan persamaan GLBB. Oke, next. Selanjutnya waktu. Nah, ini kira-kira saat benda yang bergerak parabola ini mencapai tinggi maksimum ya. Ini saat mencapai tinggi maksimum itu berapakah waktunya yang diperlukan? Sama ketika dia jatuh kembali ke tanah, ya, itu berapa waktunya. Nah, untuk waktu mencapai H maksimum ini diberikan oleh persamaan VO sin A per G, ini dari VOY dibagi G, ya, begitu, karena nilai VY-nya diperlambat oleh G, jadi bisa kalian bagi dengan nilai gravitasinya. Nah, untuk waktu jangkauan mendatar, itu berarti waktu naik sama dengan waktu turun. Berarti total waktu ya mendatar maksimumnya adalah 2 kali ya. 2 kali waktu dia sampai titik tertinggi. Jadi misalkan benda ini sampai titik tertinggi membutuhkan waktu 2 detik. Ya berarti turunnya juga 2 detik. Maka totalnya 4 detik. Ya, seperti itu. Next. Ini keterangannya bisa kalian baca. Selanjutnya posisi. Nah, tadi ya, posisi di tinggi dan jangkauan mendatar. Nah, ketika dia mencapai titik tertinggi tadi, ya, ini berapa koordinatnya ya? Berapa posisinya begitu, berapa meter. Nah, itu bisa kita cari dengan persamaan ini. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini di sini sin kuadrat alfa, berarti nilai sin sudutnya berapa, baru dikuadrat. Ya, seperti itu cara mengoperasikan nilainya. Nah, untuk jangkauan maksimum, ya, jadi mendatarnya ini berapa, jarak dari dia ditembak sampai dia jatuh kembali di tanah. Nah, itu mendatarnya berapa, maksimumnya, itu diberikan persamaan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, persamaan ini bisa penurunannya bisa kita bahas di lain video ya, karena ini agak panjang. Jadi konsepnya ini dari VOX dikali waktu total. Kalian bisa mencari sendiri, nanti kalian akan ketemukan persamaan ini. Untuk waktu totalnya tadi VOX dikali 2 TH max yang tadi itu ya. Nah, nanti kalau kalian operasikan dengan matematis, kalian akan menemukan persamaan ini. Oke, begitu. Selanjutnya adalah tugas seperti biasa. Ini saya berikan pengantar, jadi ada sebuah meriam yang ditembakkan peluru ya. Maaf, meriam yang menembakkan peluru. Kecepatan awalnya sekian, sudut elevasi 30 derajat. Nah, kita ambil nilai percepatan gravitasi bumi 10 ya. Nah, tentukanlah kecepatan peluru setelah 2 detik. Nah, tadi berarti ini mencari VT. Jangan lupa cari dulu VX-nya dan VY-nya. Ya, pasti kalian harus cari dulu ya VOY dan VOX. Koordinat peluru, nah ini tadi yang XT dan YT. Nah, yang C ini coba perhatikan, keadaan gerak peluru setelah 7 detik. Nah, ini kalian harus prediksi sedang naik apa sedang turun. Nah, caranya gimana apa? Ya, caranya tinggal kamu cari saja berapa waktu sampai puncak ya, atau berapa waktu sampai tinggi maksimum itu berapa. Nah, nanti kalau misalkan waktu ini lebih besar atau lebih kecil dari waktu puncak, nah logikanya dia sedang naik apa turun, kan begitu.
Ya, saya rasa itu soal-soal yang lain DEF bisa kalian cari, silakan dikerjakan, difoto dan diupload di sistem daring kita ya. Ya, saya rasa itu materi gerak parabola. Terima kasih. Silakan dipelajari dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.